Halo semuanya, selamat datang kembali di FS Channel. Di video kali ini kita akan mengunjungi salah satu tempat cukup menarik di kawasan Bandung Barat. Tempatnya di sekitar Jalan Bronel Masturi dekat kawasan Villa Feberi. Tempat ini dikenal dengan nama Perahu Pak. Di luar mungkin terlihat ini terlihat seperti rumah biasa yang sudah lama tidak digunakan. Tapi kalau kita melihat lebih dekat masih terlihat berbagai bagian di kawasan ini yang membuat kita bertanya-tanya sebenarnya tempat ini dahulu digunakan untuk apa dan mengapa sekarang kondisinya tidak sepi. Nah, di video kali ini kita akan melihat suasana Perahu Pak, membahas sedikit mengenai kawasan di sekitarnya sekaligus melihat bagaimana perubahan sebuah tempat wisata dari waktu ke waktu. Perjalanan menuju kawasan ini membawa kita melewati suasana khas Bandung Barat. Udaranya dari sejuk, pepohonan yang masih banyak serta pemandangan perbukitan menjadi salah satu daya tarik kawasan Bronel Masturi. Di sekitar lokasi juga terdapat berbagai tempat wisata penginapan kuliner dan kawasan kuliner juga ada di kawasan ini. Namun di tengah perkembangan kawasan tersebut terdapat sebuah area yang sekarang sudah jauh dikenal dengan tempat-tempat di sekitarnya. Inilah Perahu Pak. Bangunan dan lahan di kawasan ini terlihat masih menyisakan bentuk fasilitas yang pernah digunakan. Ada area terbuka bangunan yang cukup besar serta lingkungannya telah kembali diberi tanaman. Suasana cukup berbeda dibandingkan dengan tempat wisata yang masih aktif. Ketika sudah tempat wisata masih aktif, biasanya kita akan muncul tentang berbagai aktivitas berlangsung serta fasilitas yang terus dirawat. Namun ketika aktivitas tersebut terhenti, perubahannya akan mulai secara perlahan, mulai terlihat usang, halaman menjadi lebih sepi, dan tanaman liar mulai mengambil kembali ruang yang sebelumnya digunakan manusia. Kondisi seperti inilah yang menarik untuk kita lihat di Perahu Pak. Bukan hanya mengenai bangunan, tapi juga mengenai bagaimana sebuah tempat yang pernah dirancang untuk menjadi ruang imajinasi. Biasa mengalami perubahan ketika aktivitas di dalam tidak lagi seperti sebelumnya. Perlu kita ingat juga kondisi sebuah tempat yang terlihat sepi tidak selalu berarti kita mengetahui alasan pastinya. Biasa saja ada perubahan pengolahan, perubahan konsep, faktor ekonomi, dan atau perubahan alasan lain yang tidak dapat diubah. Karena itu, video ini lebih menampilkan kondisi yang kita temukan di lapangan. Nah, mengajak kita melihat sebagian dari cerita sebuah tempat. Nah, sebelum kita melanjutkan melihat kawasan Perahu Pak, ada sedikit selingan menarik pada bagian ini menampilkan terbangun yang identik dengan Denny Sumargo atau yang disebut dengan Raden Su. Barngor sendiri mulai berdiri pada tahun 2019 di Jakarta Barat dan didirikan oleh Anini Melati Putar bersama Denny Sumargo. Seiring waktu bisnis berkembang dan memiliki banyak outlet di berbagai daerah. Kalau diperhatikan lebih jauh, di lokasi Perahu Pak sebenarnya memiliki potensi yang cukup menarik. Kawasan Bandung Barat sendiri terkenal dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang alaminya. Lokasi juga berada di kawasan ini
dikenal oleh wisatawan. Tapi seberapa wisata tempat hanya menguntungkan lokasi yang bagus, perawatannya fasilitas konsep, wisata profesi, pengolahan serta minat itu juga saat menentukan apakah sebuah tempat bisa terus bertahan. Di kondisi terikat sekarang, kita bisa membayangkan mana suasana tempat ini pada saat masih digunakan. Area yang sekarang dianggap kosong mungkin dahulu punya aktivitas bangunan yang sekarang PSBB mungkin pernah menjadi bagian dari kegiatan pengunjung. Di sini juga ada lapak ada saung, ada jalan menuju inilah jalan menuju ke Lembang, dan itu ada tempat penginapannya atau vilanya. Itu villa Galeri. Di sana ada jalan menuju ke Peropak itu dari Cimahi dari sini. Nah, bisa kalian kunjungi dan melihat masa-masa jayanya tentang gimana jaya-jayanya Peropak di zaman itu. Sekarang ya menjadi tempat begini ya, harus di mana lagi lah. Karena persaingan semakin terus meningkat ya, di sini juga ada berapa ya dilarang bawa makanan materi mbak. Di sini terlihat seperti container yang dipakai pengangkutan barang. Sekarang mari kita perhatikan suasana di sekitar lokasi toko mana masih supaya pemerintah bisa alami dari beberapa bagian lokasi. Kita juga dapat melihat suasana perbukitan yang menjadi salah satu ciri khas kawasan sekarang. Namun di sisi lain kondisi bangunan juga mengkhawatirkan tidak tetap di kawasan wisata yang sedang ramai menggunakan ada bagian-bagian yang tampak kosong dan tidak banyak aktivitas. Hal seperti ini sebenarnya bukan suatu yang menjadi perasaan di berbagai daerah juga ada. Kita bisa menemukan bekas tempat wisata atau bangunan komersial yang tetapi yang naik perubahan. Setiap tempat memiliki ceritanya masing-masing. Ada yang kembali dibuka dengan mesin baru, ada yang berubah fungsi, dan ada yang juga perlahan ditinggalkan. Dari perjalanan kali ini ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Di sebuah tempat tidak hanya tentang bangunan yang hari ini di bentuknya mungkin ada ini kerja keras, investasi dan harapan untuk menghadirkan sebuah tempat yang dapat dinikmati banyak orang. Tetapi perjalanan sebuah tempat tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ketika kondisi berubah, sebuah kawasan bisa menjadi sepi dan akhirnya terlihat berbeda di tujuan awal pembangunan. Karena itu sekarang udah saya di sana sore menjelang malam, jam 15.45 WIB. Terlihat di sini banyak tumbuhan liar dan ada ikan yang masih hidup buaya. Kalau kita jatuh sih mungkin udah terbayang gimana kotornya, mungkin kita dengan gigit dan lain sebagainya. Di sini juga ada tempat dan di sana juga ada perahu pasnya. Dan akhirnya perjalanan kita para Bandung Barat sampai di tepat
Bandung Barat untuk unjuk video eh, tempat kita hari ini mungkin melihat sederhana dan sepi. Tapi justru tempat inilah kita bisa belajar bahwa setiap lokasi memiliki cerita dan perjalanan yang berbeda. Saya juga menampilkan beberapa foto selain pada kali ini. Semoga dokumentasi sederhana ini bisa memberikan gambaran mengenai suasana perempuan di kawasan kita. Jangan lupa like video ini kalau kalian menikmati perjalanan kita. Subscribe channel dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Salam dari Firman Channel. Dadah.